Bapak Ibu, dulu Muhammadiyah itu tidak punya lembaga zakat resmi. Kemudian ini saya nggak sombong ya, karena memang embrionya dari Kendal, lazismu itu dari Kendal. Awalnya namanya Bapelurzam, Pak. Bapelurzam. Saya lupa kepanjangannya. Itu di Weleri. Pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri. Itu pendapatan zakatnya waktu itu ya, ketika yang lain masih tiarap itu bisa sampai 1 miliar 2 miliar, Pak, di Kendal ya. Pelopornya adalah Kiai Soim namanya, sehingga beliau hari ini diberikan kehormatan oleh PP Muhammadiyah sebagai tokoh penting Muhammadiyah karena menggerakkan zakat, terutama adalah menggerakkan zakat profesi, Pak. Zakat profesi ini kan apa? Zakat penghasilan. Idenya tuh gampang, Pak. Wong sing petani kudu ngetokke duit kanggo zakat, sing pedagang harus mengeluarkan uang untuk zakat. Lah sing gajine gede kok ora metu gajine, enggak keluar uangnya. Padahal pegawai itu gajinya melebihi petani napa mboten? Melebihi, Pak. Kan jadi enggak adil. Nah, maka beliau memprakarsai pegawai harus membayar zakat. Ya. Minimalnya memang ya kalau sudah mencapai nisab ya, atau 83 gram emas gitu. Tapi ya penerapannya memang kalau diurut seperti itu enggak semuanya sampai nisab, Pak, angel. Akhirnya sekarang yang kerja di AUM semuanya dapat potongan zakat. Enten mriki. Semua di tempat saya itu yang baik guru Muhammadiyah atau yang ngajar di TPQ atau yang lainnya semuanya dipotong zakat, Pak, meskipun gajinya 200.000, Pak. Jadi pendapatan zakatnya di atas yang lainnya gitu. Nah setelah dari situ kemudian pimpinan daerah lain mulai belajar, Pak, kayak Purbalingga, Banyumas, Karanganyar, Klaten, Sragen. Setelah mereka belajar ngumpuli Kendal pendapatan zakatnya, alhamdulillah. Sehingga kemudian diganti, saya lupa tahun berapa, itu kemudian launching lazismu yang pertama. Dan lazismu menjadi pelopor lembaga zakat yang kredibel dan melebihi perolehan lembaga zakat yang lainnya. Jadi jenengan kalau berzakat di lazismu itu kemudian jangan berpikir lazismu ora tahu nggawe poster, flyer liyane, kadang posting pembagian takjil, posting pembagian ini itu. Jenengan jangan kemudian terus ora menal ning lazismu lazismu ora transparan, Pak. Ya, transparan lazismu itu. Ya, cuman kita kadang tidak mendapat aksesnya. Kalau jangan pengen dapat aksesnya, bisa lewat medsos diketik. Ya, lazismu kalau di sini lazismu Sambi ya, Sambi. Ya. Atau enggak lazismu PDM atau enggak Jawa Tengah. Gitu. Jadi karena gini, Pak, sesuatu yang bersifat sosial itu menggiurkan, Pak. Kenapa menggiurkan? Karena perolehan bagi hasilnya besar, Pak. Ya. Makanya beberapa tahun yang lalu pemerintah membredel beberapa lembaga zakat, Pak. Kenapa? Karena peruntukannya tidak sesuai. Ya, sekarang gini misalnya, jenengan sebagai pemilik lembaga zakat misalnya. Pemilik lembaga zakat, jenengan dapat misalnya nggak usah 10%, 5% dari zakat itu misalnya. Dapatnya 10 misalnya 100 juta. 5%-nya berarti berapa, Pak? 5 juta ya? 5 juta. Kalau lembaga zakat yang kecil itu dia masih bisa obahnya atau promosinya tuh kenceng, Pak, semangat. Kenapa? Karena dia tidak berawal dari massa.
masa itu banyaknya orang, sehingga untuk pembagiannya itu dia sedikit. Tapi orang Muhammadiyah itu berbasis massa, Pak. Lembaga zakatnya dengan orang Muhammadiyahnya duluan siapa? Duluan orang Muhammadiyah. Sekarang orang Muhammadiyahnya misalnya di PCM Sambi itu 2000 orang. Terus yang bayar zakat baru 500 orang. Ya, kira-kira nek dibagi niku dapatnya sedikit apa kathah? Sedikit, Pak. Itu kenapa kemudian tidak bisa bergerak lazisme. Maka 2000 orang itu harus bareng-bareng semuanya berzakat. Ini saya yakin banyak yang tidak kita itu masih lupa untuk berzakat, terutama perdagangan atau pertanian. Ini yang lupa. Saya pernah sampaikan ini ke mbah saya, karena petani punya tanduran, ya, saya sampaikan, Mbah, kadose kok riyen mboten nate zakat kalau habis panen ya. Lah gimana Mas? Kalau bisa tahun ini kita mulai zakat, Mbah. Akhirnya dizakati, Pak. Nah, kenapa kemudian kita harus zakat? Ya karena dari uang-uang kita itu kemudian lembaga-lembaga sosial bisa terbangun, ya, sekolah bisa terbangun, guru-guru bisa mendapatkan kesejahteraan. Ya, kira-kira gaji guru di sini UMR nopo di bawah UMR? Di bawah UMR jauh, Pak. Bahkan masih ada yang 300.000 ya. Masih. Kalau tidak disokong oleh lazismu, ya, tidak ditambahi lazismu, nah itu berbahaya. Hari ini tuh orang kebutuhannya tuh luar biasa. Ada tren meningkat berkenaan dengan kebutuhan. Nek mbiyen cek iso diirih-irih sing sabar. Hari ini hampir gak bisa, Pak. Ya, karena di medsos itu tiap hari berseliweran orang flexing. Ngerti flexing nggih? Flexing itu pamer harta. Ternyata itu mempengaruhi psikologi orang, Pak. Buktinya apa? Buktinya anak-anak muda itu nggak mau balik ke desa. Leres? Lebih suka ke kota. Kenapa? Gaji nih gede. Ning desa bingung deh. Ki meh apa nek balik. Dadi perangkat urung mesti dadi. Balik bareng ngrewangi pake bertani. Jadi nggak minat. Ya gitu. Maka harus disokong dengan zakat tadi. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya ciri. Kita itu suka dengan harta. Leres ya. Sampai kumpul-kumpul loh Pak, niki badhe bodho kumpul-kumpul napa mawon. Gamis sampun tumbas? Sampun sih. Ciri-ciri niki mpun seneng berarti. Gamis mpun. Sarung sampun? Sampun. Jajanan? Sampun. Komplit, bedone dereng tapi barang mun komplit. Sampun zakat? Ada. Ya. Ya hiburan nih guru-guru Muhammadiyah yo nek badhe Ramadan ngatos niki entuk parcel wis kuwi hiburane. Ya alhamdulillah tak entuk parcel niku. Nggih. Bapak Ibu firman Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan orang itu cinta dengan dunia. Makanya dalam sebuah ayat disampaikan ya dalam surah Al-Imran Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harf. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya. Kita itu yo seneng wanita, istri. Bahagia, seneng. Ya, seneng. Ya. Kemudian kita juga cinta dengan anak-anak kita. Ya, cintanya kadang melebihi apapun. Gitu. Saya mengingatkan, saya sampaikan ini prinsip saya kalau memberi tahu kepada istri saya itu istriku itu ini bahasa cantiknya itu padahal yang mengundangnya bukan istriku ya. Anak ini titipan, saya kadang sering menyadarkan agar kemudian kita nggak merasa berharap banget gitu. Karena yang terjadi anak yang kita harapkan terkadang tidak sesuai dengan harapan
kita. Kalau nggak sesuai harapan, kecewa apa mboten? Kecewa. Saya sampaikan itu. Anak ini titipan. Sewaktu-waktu Allah ambil, ikhlas, kudu ikhlas. Dia mau jadi apapun, ya, itu tentu ikhtiar kita yang pertama. Yang kedua adalah kehendak Allah. Maka kita berikhtiar sebaik-baiknya, kita sekolahkan di tempat yang baik, kita ajarkan dengan perangai yang baik gitu. Seandainya kok tidak sesuai dengan harapan kita, pasrahkan kepada Allah. Ya. Jangan kemudian kita menyalahkan anak. Yang terjadi apa? Yang terjadi anak menjadi depresi karena nggak sesuai dengan harapan orang tua. Maka anak tidak kembali pada fitrahnya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya sampaikan agar apa? Agar ketika mendidik itu tetap santai, nggak ngotot. Ya. Karena yang membuat kita itu salah langkah ketika kita sudah masuk level tadi, berharapnya melebihi berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang istri jadi berhala, kadang anak jadi berhala. Saya masih ingat banget kata Pak Di saya ketika mau nikah itu, Mas Galuh, nanti cobaan kamu tidak datang dari tempat lain. Bisa jadi cobaan kamu datang dari istrimu, atau enggak dari anak-anakmu yang membuat kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi betul? Banyak, Pak. Gara-gara istri. Yang terbaru, Pak, 200 berapa triliun? Terkadang kita itu demi kemudian istri anak sampai ngedan, Mbak. Ya, sampai ngegoke piye carane untuk duit sing akeh. Itu terjadi, Pak. Bahkan haram pun kita lewat kita ambil itu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu, bukan kemudian saya menjustis bahwa aku ingin untuk kerja yo angel, Mas. Saya hanya ingin bahwa Allah itu ketika sudah menciptakan kita, ada istri, ada anak, artinya sudah ada rezekinya. Tinggal yang kita minta siapa? Allah atau pekerjaannya? Nah, kata Rasulullah, ana indadoni abdi bi, Pak. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nek jenengan berprasangka bahwa kecukupan, insya Allah kecukupan, Pak. Yang tidak membuat kita kecukupan apa? Pengennya berlebihan. Kok jane duwe motor setunggal, Pak? Karena pengen motor terbaru, akhirnya kredit NMAX keluaran terbaru. Nah, atau enggak akhirnya belum ada keperluan ya, karena pengen akhirnya ngambil mobil. Sesuatu yang di luar kebutuhan kita, yakin itu yang akan menyebabkan kita lelah. Sesuatu yang di luar kebutuhan kita itu akan melelahkan kehidupan kita. Setuju ya? Nah, jane dhewe wis iso ndarus mergo ana mobil akhirnya ngumbah. Ora sida. Nah, ora itu ngaji. Kudune kena nggih ngaji mobilnya rusak, akhirnya ndek-ndekke ten bengkel. Sesuatu yang di luar kebutuhan kita akan menyebabkan kesusahan pada diri kita sendiri. Maka yang sesuai kebutuhan itu yang kemudian akan tetap membuat hati kita nyaman. Kalau mobil itu menjadi kebutuhan, misal kita pedagang butuh mobil. Kalau mobilnya rusak diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki menghambat perekonomian, menghambat. Maka harus diperbaiki. Memperbaikinya orang yang butuh ya dengan orang yang pengen itu beda nilainya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu kita juga cinta dengan harta, kumpul-kumpul harta. Saya itu sampai sekarang kalau mau beli rumah itu mikir-mikir, karena saya ngamati ngeten. Ini terjadi di semua orang, Pak, nggih. Ya, di semua orang. Saya suatu kali ada pensiunan. Beliau di Kendal. Beliau itu punya anak sekitar kalau enggak 5, 3.
Putra jenengan ten pundi saniki? Alhamdulillah semuanya kerja dan kemudian sudah ada yang terakhir kuliah itu. Ya. Kemudian di rumah sama siapa, Pak? Itu sama ibu tok. Tak lihat rumahnya nggih. Ya, cukup sedang kayak itu. Ternyata kita bersama anak itu hitungan tahun, Pak. Kira-kira sampai berapa tahun? Dari lahir. Nek putra putri jenengan mondok berarti kita bersama anak sampai anak selesai SD. Ya, anak selesai SD. Kalau anaknya 5 misalnya ya sama anak itu ya maksimal misalnya 30 atau 40 tahun lah itu. Sisanya rumah kosong. Itu nek anak balik, Pak. Nek anak balik rame meneh. Nek mboten balik sepi luar biasa. Kula njur mikir iki saya beli rumah atau enggak kira-kira ya. Dan saya tuh sampai situ kemudian merenung keseng wong umay gedene pol koyo istana kae njur bisa menikmati hidup atau enggak. Niku antara menikmati hidup kalih ngepele rumah kira-kira capek mana? Ngepele rumah, Pak. Akhirnya rumah itu dibuat untuk pembantunya. Nggih, orang-orang kaya gitu biasanya. Yang tinggal di situ bukan anaknya tapi pembantunya. Karena anaknya pasti buat rumah lagi. Nah, itu. Yo akhirnya yo kalau seandainya di sini ada yo mentok-mentok makeh di sumbangi Tanah Muhammadiyah. Bisa untuk wakaf, ya. Investasi akhirat ya. Nah, itu harapannya kayak gitu. Itu prinsip ya, atau enggak ciri manusia. Bahwa ciri manusia cinta. Lah karena kita cinta harta, Pak, Allah punya kewajiban kepada kita bahwa kita harus mengeluarkan harta yang kita miliki. Baik zakat fitri, niki sampun nganu, Pak, pembukaan zakat fitri, zakat fitrah. Mulai ada ya, nggih. Ya, itu berarti zakat jiwa. Nanti juga ada zakat mal. Yang zakat mal ini yang perlu dipromosikan. Karena masih banyak yang belum paham. Zakat mal itu banyak, Pak, macamnya. Ada zakat peternakan, jenengan gadah kambing. Banyak ya. Nisabnya 40, Pak. Ya. Sapi banyak, ya, itu ada zakatnya. Terus pertanian, gadah sawah? Gadah. Ya. Nek saya prinsipnya sampai nisab atau tidak, saya tetap mau zakat. Minimal ngresi'i nek barang ada yang haram dari harta kita, baik peternakan, pertanian itu. Terus perniagaan atau perdagangan itu harus dizakati, Pak. Nek jenengan sadian tempeken ya, harus dizakati. Kemudian zakat obligasi, surat-surat berharga. Yang terakhir adalah zakat profesi. Nah, nek jenengan kemudian selama ini gajian terus belum membayar zakat, maka berzakatlah.